Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yudi Marian. Saya mengajar di SMA Negeri 18 Tanjung Barat. Saat ini saya merupakan mahasiswa PJJ dalam jabatan kategori 2 Pendidikan Bahasa Indonesia di Universitas Negeri Surabaya. Saat ini saya akan melaksanakan pengambilan video pembelajaran tentang teks ceramah di kelas 11 dengan materi pembelajaran menganalisis isi, struktur, dan kaidah kebahasaan dalam teks ceramah. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Gimana kabarnya? Semangat? Kalau Bapak bilang semangat pagi, jawabnya apa? Kita coba ya. Semangat pagi. Alhamdulillah, terima kasih. Berarti dalam kondisi yang semangat ya. Kira-kira hari ini siapa yang tidak hadir? Berapa orang yang tidak masuk hari ini? 3, Pak. 3 orang? Siapa? Nova, Anissa, Ulin. Nova, Anissa, dan Ulin. baik anak-anak semuanya, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, ada baiknya untuk dipermudah dan berlancar, kita membaca doa bersama-sama. Maka dari itu Bapak minta kepada anak-anak tajus untuk memimpin teman-temannya membaca doa. Silakan. Baiklah, teman-teman, marilah kita berdoa menurut agama masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Amin. Amin. Terima kasih kepada anak-anak tajus. Kemudian sebelum kita mulai pembelajaran, seperti rutinitas kita pada jam pelajaran pertama ini, kita akan menyanyikan lagu wajib nasional. Maka dari itu Bapak minta kepada Anggi untuk memimpin teman-temannya menyanyikan lagu wajib nasional. Silakan. Dan yang lainnya silakan berdiri. Terima kasih, silakan duduk kembali. Baik, semuanya kita telah menyanyikan lagu wajib nasional sebagai bentuk rasa cinta kita kepada pahlawan ataupun bangsa tanah air kita. Hari ini kita mempelajari materi teks ceramah, ya, lanjutan dari materi yang sebelumnya, yaitu adapun materi kita hari ini adalah menganalisis isi, struktur, dan kebahasaan dalam teks ceramah. Nah, sebelum kita mulai pada materi ini, Bapak ingin menanyakan kepada anak-anak semuanya, adakah yang masih ingat tentang materi pelajaran kita sebelumnya? Apa? Apa materinya ini? Informasi yang bersifat aktual di dalam ceramah. Ya, itu adalah materi pembelajaran kita sebelumnya. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini, jadi kalian semua itu diharapkan nanti dapat memahami informasi berupa isi, kemudian struktur dari teks ceramah. Itulah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Kemudian kita juga hari ini menggunakan pendekatan saintifik seperti pembelajaran sebelumnya, juga nanti menggunakan mode pembelajaran problem-based learning untuk kegiatan kita pada hari ini. Sebelum kita mulai pembelajaran, Bapak akan menayangkan sebuah video yang berisi tentang video ceramah. Nanti silakan Anda amati, cermati, kaitkan nanti dengan
materi yang telah kita belajar sebelumnya ataupun dalam kehidupan sehari-hari nanti. Dan silakan nanti diamati secara bersama-sama. Bal arsala ilaina rasulan. Bahkan Allah mengutus kepada kita seorang rasul. Faman ata'ahu dakhalal jannah wa man asahu dakhalan nar. Barang siapa mentaati rasul, maka dia akan masuk surga, dan barang siapa menyelisih rasul, memaksiati rasul, maka dia masuk ke dalam api neraka. Anda semuanya, telah kita saksikan bersama-sama salah satu video tentang ceramah, ya. Kira-kira apa tadi isinya yang dibahas? Tentang tujuan hidup. Seperti yang Bapak bilang sebelumnya, bahwa materi pelajaran bahasa Indonesia itu selalu berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Jadi manfaatnya adalah apa? Contoh nih, yang laki-laki, dengan kita mempelajari ceramah, nanti mempelajari strukturnya, kaidah kebahasanya, kita bisa memahami bagaimana kita berceramah, berkhutbah, berpidato di depan orang banyak nanti setelah ini. Lakukan kegiatan mindfulness seperti yang sebelum-sebelumnya. Kalau yang sebelumnya kita menggunakan mindfulness dengan menggunakan gambar, namun hari ini Bapak akan menggunakan voice, suara, dengan meditasi instruksi. Kemudian tarik napas secara perlahan, keluarkan, tarik napas secara perlahan, keluarkan. Ya, seperti pada judul pembelajaran kita pada hari ini, yaitu tentang mengidentifikasi struktur dan kaidah kebahasaan teks ceramah. Struktur ceramah itu terdiri dari ada berapa? 3. Bagian struktur yang pertama, pendahuluan. Pertama, pembuka. Bagian ini berisi salam pembuka, ucapan penghormatan, dan ucapan syukur. Yang kedua, pengantar. Bagian ini adalah paragraf pengantar yang mengarah pada topik. Biasanya pengantar berasal dari informasi atau berita yang faktual yang masih terkait dengan topik ceramah. Baik, ini adalah bagian pendahuluan. Kalau kita akan membentuk kelompok terkait dengan materi kita pada hari ini, kita akan mengidentifikasi struktur dan kaidah kebahasaan dari teks ceramah. Bentuk lingkaran? Udah ya? Berarti Bapak yang berada di posisi tengah. Maju lagi, rapatkan lagi. Terus. Udah? Silakan masing-masing kalian mengambil satu tali. Oke. Dilemaskan. Angkat tinggi-tinggi. Di dalam itu 1, 2, 3. Jangan ditarik. Cukup posisi tangan seperti ini. Cukup nanti Bapak yang melepaskannya. Jadi nanti yang talinya satu tali, ini satu kelompok. Nah, kalian nanti bakal mengidentifikasi mana yang termasuk dalam struktur dalam ceramah, mana bagian pembuka, mana bagian isi, dan mana bagian penutup. Kemudian nanti di KPD ini juga ada tentang menganalisis kaidah kebahasaannya. Tentukan nanti mana yang termasuk kata ganti orang, mana yang termasuk dalam hubungan kausalitas. Nah, nanti hasil kerja ataupun hasil diskusi kalian itu silakan kalian tempel di karton ini. Ya, nanti masing-masing kelompok kasih kartonnya, ditempel dan dibuat sekreatif mungkin. Selamat siang teman-teman. Ya. Perkenalkan kami dari kelompok 2 yang pada nama saya sendiri Restu. Saya Elizabeth. Saya Arya. Ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Jadi tentang ceramah tentang pendidikan. Kita juga tidak dapat mengontrol penuh aplikasi apa saja yang ada dalamnya.
hampir sebagian besar waktu siswa dihabiskan untuk berselancar di media sosial. Silakan berdiri. Oke, saya akan menanggapi tentang Restu tadi. Tadi Restu sedikit bermain-main dari Pak. Jadi dia tadi agak-agak gugup gitu, biasalah Pak. Siap itu Restu tadi ngomongnya berhenti-berhenti macam-macam juga Pak. Di bagian akhir tadi dia ngomongnya suaranya agak pelan dengan kecepatan Pak ngomongnya juga. Sekian. Selamat siang semua. Siap. Kami dari kelompok 3. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Di bagian atas ini kami menetapkannya sebagai pembuka. Saya akan membacakannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agar pembelajaran kita ini bermanfaat, mari sama-sama kita menyimpulkan apa saja kegiatan yang telah kita lakukan hari ini terkait pembelajaran yang telah kita laksanakan. Baik, pertama kita belajar tentang struktur dari teks ceramah. Kemudian apa lagi? Kaidah kebahasaannya. Ya, kita belajar tentang kaidah kebahasaan dari teks ceramah. Strukturnya ada berapa? Ada 3. Yang pertama, yang kedua, ketiga, ya itu adalah struktur dari teks ceramah. Kemudian sekarang masing-masing kalian sudah Bapak beri sticky note. Silakan refleksikan apa perasaannya terkait pembelajaran kita pada hari ini. Nyaman amat. Yang kedua, menurut saya belajar hari ini senang. Yang ketiga, menyenangkan. Yang keempat, senang, bahagia, ceria, penuh inspirasi. Resya, refleksi pelajaran hari ini apa? Yang pertama, Senang, sabar bisa mengetahui struktur teks ceramah, dapat melakukan presentasi hasil diskusi kelompok. Yang kedua, perasaan sangat senang dan sangat memuaskan. Yang ketiga, perasaan senang bisa mengetahui bagian-bagian struktur di dalam teks ceramah dan bisa berdiskusi bersama teman. Perasaan saya dalam pelajaran saat ini sangat senang dapat mengetahui struktur ceramah. Pelajarannya sangatlah menyenangkan dan mudah dipahami. Ada namanya. Rizky Dwi Ramadan. Perasaan saya belajar hari ini, saya merasa senang, gembira dengan bekerja kelompok sangat membantu saya karena bisa saling berdiskusi satu sama lain. kemudian Bapak ingin menyampaikan sebagai reward, kalau untuk nilai tugasnya tadi dari LKPD semuanya mendapat nilai 100. Kemudian untuk kreativitasnya, untuk kelompok Tajus itu nilainya 90. Tepuk tangan kelompok Tajus. Kemudian untuk kelompok Restu 85. Kemudian untuk kelompok Anggi 90. Dan yang ke kelompok 4 nilainya 95. Dan yang kelompok terakhir 90. Kelompok Rama. Baik. Itu ya untuk kreativitasnya. Jadi pesan Bapak untuk pembelajaran kedepannya lebih, semoga bisa lebih menyenangkan lagi. Kita tutup pembelajaran kita hari ini. Untuk materi selanjutnya adalah kita akan membuat atau menulis sebuah teks ceramah, ya, berdasarkan pengalaman kehidupan kita sehari-hari. Itu adalah materi kita selanjutnya. Nah, silakan nanti anda semuanya cari di rumah kira-kira mau menulis tentang teks ceramah, pidato atau khutbah tentang apa ya untuk pertemuan kita selanjutnya. Untuk mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, Bapak secara pribadi mengucapkan terima kasih banyak. Kemudian juga mohon maaf apabila dalam pembelajaran tadi Bapak kurang dalam menjelaskan, kemudian ada kekurangan di dalam memberikan fasilitas yang baik dalam pembelajaran, mohon maaf. Dan Bapak akhiri untuk pembelajaran pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, salam bahagia dan
sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.